ikut Bapak berdoa. Bapak di sorga, terima kasih kami pernah dicipta. Pagi ini nyatakanlah firman-Mu bagi kami. Bicaralah Tuhan, buka hati kami, terangi pikiran kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ada cerita sedikit. Dulu sepatu itu jarang yang sepatu jadi. Kalau begitu bagaimana? Orang yang mau beli sepatu harus ditempa. Ada seorang anak muda pergi ke tukang sepatu, mau tempah sepatu. Tukang sepatu tanya, modelnya yang mana? Dia tanya, ada berapa model? Cuma 2. Model yang lancip dan model yang tumpul. Yang lancip, yang kiri, yang lancip model yang terbaru, yang tumpul model yang lama. Lalu tukang sepatu tanya, kamu mau model yang mana? Dia bingung. Dia tidak tahu pilih model yang mana. Ya, kalau kalian kira-kira pilih model yang mana? Ya, karena dia nggak tahu, dia pulang ke rumah. 1 minggu kemudian dia datang lagi. Aku mau tempah sepatu. Iya, model yang mana? Kata tukang sepatu. Dia bingung lagi. Balik lagi ke rumah. Minggu depan dia datang lagi. Dia bilang, aku mau tempah sepatu. Tukang sepatu bilang, sepatumu sudah selesai. Ini, bawa pulang, bayar. Dia bayar, dia bawa pulang. Sampai di rumah dia pakai. Sepatu yang kiri model lancip, sepatu yang kanan model tumpul. Kira-kira kalau demikian, kalian berani pakai sepatu itu? Nggak berani ya? Berani? Oh berani ya. Dia tidak berani. Dia nyesal. Uangnya sudah habis. Balik sepatu itu karena sepatu mahal. Lalu dia mulai sadar. Kalau aku tidak mengambil keputusan, orang lain akan mengambil keputusan dalam hidupku. Kita tidak bisa bingung. Kalau kita bingung, dunia ini akan mengambil keputusan hidup kita. Hidup kita akan sia-sia karena waktu kita sudah habis. Waktu tidak bisa putar kembali. Waktu itu kejam. Siapapun tidak bisa kompromi dengan waktu. Sudah lewat, tidak bisa kembali. Masa muda tidak bisa kembali. Pikiran akan menjadi lemah kalau kita makin tua, kekuatan berkurang. Tidak bisa kembali lagi seperti muda. Mari kita buka firman Tuhan dari surat Pengkhotbah, Perjanjian Lama. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ini seorang raja yang menyesal. Dia kaya, dia pintar. Tapi dia menyesal karena dia salah ambil
keputusan. Sudah ketemu aku pengkhotbah itu dekat dengan Amsal, dekat dengan Mazmur. Ini firman Tuhan untuk anak muda, anak remaja. Siapa suka ketemu pengkhotbah pasal 12? Ya, coba acungkan tangan. Belum ada separuh ini. Ya, masih separuh. Mari kita buka sekali lagi yang belum ketemu pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sekali lagi, hanya kalian saja. 1-2 ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kalian masih muda anakku ya. Tapi berapa lama muda? Tidak lama. Tidak lama. Akan lewat. Saya juga pernah muda, tapi sekarang tidak lagi. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang. Kalau kalian tidak ambil keputusan yang tepat, kalian akan merasa malang. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ada 4 pertanyaan dalam hidup. Ini bukan dari saya, dari orang-orang yang mempelajari Alkitab, ahli-ahli Alkitab, pemimpin-pemimpin rohani sepanjang sejarah. Ada 4 pertanyaan dalam hidup. Pertama, dari mana asal hidupku? Apa pertama anakku? Yang kedua, apa arti hidupku? Yang ketiga, apa yang baik dan apa yang jahat dalam hidupku? Yang keempat, kalau hidupku pergi dari dunia ini, akan kemana? Siapa sudah bisa hafal 4 ini? Satu orang ke depan. Pertama tadi apa anakku? Dari mana asal hidupku? Yang kedua, apa arti hidupku? Yang ketiga, apa yang baik dan apa yang jahat dalam hidupku? Yang keempat, kalau hidupku meninggalkan dunia ini, akan pergi kemana? Satu orang. Anak laki perempuan bisa. 4 ini dasar supaya kita tidak bingung hidup. Kalau kita tidak menjawab yang 4 ini, bingung hidup. Satu orang. Sekali lagi ya, lalu satu orang langsung ke depan, jangan buang waktu. Yang pertama tadi apa anakku? Dari mana asal hidupku? Yang kedua, apa arti hidupku? Yang ketiga, apa yang baik dan apa yang jahat dalam hidupku? Yang keempat, kalau hidupku pergi dari dunia ini, akan pergi kemana? Nggak pas pun kata-katanya, asal artinya sama, nggak apa-apa. Dua orang boleh, biar bisa tolong menolong. Maju aja.
Ya anakku, sini anakku. Oke, tepuk tangan. Silakan aku, keras. Empat pertanyaan dalam hidup, gitu. Apa arti hidupku? Dari mana hidupku? Apa yang baik dan apa yang jahat Dalam hidupku, Yang terakhir, kalau hidupku pergi. kalau hidupku pergi, kemana Mas? Betul. Kalau hidupku pergi dari dunia ini, Kalau hidupku pergi dari dunia ini, akan kemana akan kemana? hidupku? Oke, Akan kemana hidupku? oke. Yang pertama Oke. adalah apa? Dari mana? Dari mana hidupku? Yang kedua adalah apa arti hidupku? Yang ketiga adalah apa yang baik dan jahat dalam hidupku? Yang keempat adalah kalau aku pergi dari dunia ini, akan kemana hidupku? Puji Tuhan, tepuk tangan. Makasih Nasi, Tuhan berkati. Dari mana asal hidupku? Ini pertama. Dari mana asal hidupku? Ini pertanyaan Daud. Di Mazmur pasal 8, Daud sedang mengembalakan kambing domba. Dia menatap ke langit. Dia melihat matahari bersih. Ada awan-awan. Lalu dia melihat rumput-rumput yang hijau. Lalu dia melihat domba-domba ayahnya. Dia dilupakan ayahnya. Dia tidak dihitung anggota keluarga ayahnya. Dia anak yang paling kecil. Dia dihinakan oleh saudara-saudaranya. Tapi Daud disertai Tuhan. Daud bergumul, siapa aku ini Tuhan? Kenapa Tuhan memperhatikan aku? Papaku, abang-abangku melupakan aku. Akhirnya dia menemukan, aku ini diperhatikan. Aku ini dikasihi Tuhan. Kenapa? Siapa aku ini? Kita baca ini lalu kita berdoa. Mazmur pasal 8. Hanya satu bisa kita jawab pagi ini. Minggu depan pertanyaan yang kedua. Karena kalau kita tidak menjawab pertanyaan ini, kita akan ikut arus dunia. Mazmur pasal 8. Kita baca dari ayat 4. Kita baca sampai ayat 10 lalu kita menutup ibadah kita. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 10. Mazmur Daud kita baca bersama-sama satu suara. Mazmur pasal 8 dari ayat 4 sampai 10. Kita baca bersama-sama satu suara, 1, 2, ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami,
betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Di sini Daud diterangi oleh Roh Kudus. Daud berkata dalam pertanyaannya kepada Tuhan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Kita hampir sama dengan Allah. Kita buatan Allah. Nilai kita ada pada gambar Allah, karena kita mirip Allah. Kalau saya ambil uang 100.000, maaf sebentar biar lebih jelas aku. Kalau saya ambil uang 100.000, ini saya kucek-kucek. Waktu saya ambil nilainya berapa? Kalau saya kucek-kucek, udah. Kalau saya buang, kalau saya injak aku. Tapi ini udah cara loh. Masih mau? Kenapa? Karena nilainya tidak berubah, tapi perlu dibersihkan. Itulah kalian dan saya, buatan Allah, gambar Allah. Nilainya tidak berubah, walaupun sudah berdosa, tapi kita perlu satu, pengampunan, penyucian, yaitu darah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami. Kami bernilai di hadapan-Mu, karena Engkaulah pencipta kami, hampir sama dengan Engkau sendiri. Biarlah anak kami menemukan arti hidup mereka di dalam Engkau. Berkati mereka Tuhan, pegang iman mereka. Hamba-Mu berdoa berkati sekolah ini, juga kami setiap guru. Biarlah kami melihat anak kami, gambar-Mu, dan kami melayani Tuhan ketika kami mendidik mereka. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu